Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi bersama saya di channel Arsen Maulana. Tentunya masih kita membahas mengenai telur tetas ya. Baik teman-teman, gimana kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran di dalam Anda melaksanakan aktivitas harian. Dan eh, kali ini saya akan membahas mengenai candling ya. Tepat hari ini hari keempat ya teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan yang namanya candling. Apa candling? Nah, candling teman-teman dalam bahasa Indonesianya adalah peneropongan telur ya. Peneropongan telur ditujukan untuk mengetahui telur yang teman-teman masukkan ke dalam box ini fertil atau tidak, berkembang atau tidak ya. Jadi fungsi dari peneropongan ini kita akan tahu ya apa yang akan kita lakukan terhadap telur tersebut teman-teman ya. Kalau fertil tentu kita akan teruskan untuk proses pengeraman. Tetapi kalau misalnya telurnya ini tidak fertil dan tidak ada perkembangan, maka harus segera ditarik dari mesin tetas. Karena apa? Ketika nanti teman-teman misalnya telur yang tidak fertil tapi teman-teman tetap lanjutkan untuk proses pengeraman, itu tidak akan berubah teman-teman. Bisa jadi karena teman-teman paksakan untuk masuk di dalam mesin tetas, bisa jadi nanti akan meledak. Wah, jangan sampai telur teman-teman itu meledak di dalam mesin tetas ya. Jadi kalau sudah tidak fertil, mending teman-teman segera angkat ya. Jadi peneropongan ini tujuannya adalah untuk mengambil telur-telur yang tidak berkembang, tidak fertil utamanya ya. Banyak hal yang menyebabkan telur tidak fertil. Mungkin kalau PP itu, kalau orang Jawa bilang ngendok lemu ya. Ngendok lemu itu berarti bertelur tetapi karena faktor pakan, bukan karena faktor pembuahan. Nah, kalau bertelur karena faktor pembuahan itu bisa ditetaskan, tapi kalau enggak karena faktor pakan saja maka tidak bisa ditetaskan teman-teman. Jadi ini yang harus kita lakukan ya. Kemudian waktunya kapan untuk peneropongan atau untuk menarik telurnya teman-teman ya. Jadi biasanya yang saya lakukan untuk peneropongan atau candling ini antara 3 hari sampai 5 hari pertama teman-teman ya. Jadi setelah saya masukkan telur ke dalam mesin tetas ini ya, kemudian 3 hari kan nggak saya lakukan bolak-balik teman-teman, nggak saya, karena ini sistemnya manual ya, jadi tidak saya lakukan bolak-balik telurnya selama 3 hari. Nah di hari keempat misalnya saya akan teropong ya, saya akan lihat di situ. Sekarang ini teman-teman, mungkin nanti saya tunjukkan ya, kalau misalnya hari keempat kemudian kita ambil telurnya itu masih bulat atau enggak, nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman juga ya. Jadi fungsi dari peneropongan itu, jangan sampai teman-teman membiarkan telur yang tidak fertil tetap berada di dalam mesin tetas karena bisa meledak. Ya. Oke, baik teman-teman. Jadi secara singkat saja, untuk peneropongan ini teman-teman bisa lakukan minimal 2 kali ya dalam periode penetasan ya. Kalau telur ayam ini kan masa inkubasinya, masa pengeramannya kan 21 hari teman-teman ya. Biasanya teman-teman bisa lakukan di awal kemudian juga di akhir, tapi beberapa juga kalau misalnya saya masih ada beberapa yang ragu-ragu, saya akan pisahkan tuh telurnya ya. Tetap saya masukkan di dalam mesin tetas, tetapi akan saya pisahkan nih, mungkin akan saya geser di tempat yang sama. Jadi ketika nanti tidak ada perkembangan, saya cek lagi di hari ke-7 gitu ya, itu akan segera saya tarik ya. Tapi biasanya kalau hari ke-7 itu kuning telurnya sudah pecah. Kalau hari ketiga atau keempat kuning telurnya masih utuh. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama tadi di awal periode ya, di awal pengeraman dan juga di akhir. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah bisa dilihat juga. Kalau yang di akhir ya, di akhir periode penetasan, biasanya 4 hari sebelum menetas itu kita perlu untuk lakukan peneropongan lagi ya, memastikan bahwa embrio itu bisa berkembang dengan baik. Kalau enggak ya wes tarik lagi aja gitu ya. Terus kalau sudah menjelang penetasan harus dibuang. Jangan digoreng lagi teman-teman, karena kalau udah menjelang 4 hari menjelang menetas itu pasti sudah ya, secara aroma mungkin juga sudah tidak begitu enak gitu ya.
kalau orang Jogja bilang sudah nguwok atau ndoknya itu ndokoan gitu ya. Itu harus segera dibuang, bisa dipendem atau ya mungkin kalau misalnya teman-teman punya pembibitan lele dan sebagainya, itu bisa direbus dulu atau dibakar dulu baru cemplung ke indukan lele juga bisa gitu ya. Ya teman-teman, di dalam proses peneropongan telur pastikan lampu dalam keadaan padam ya, jadi biar enggak terlalu silau untuk ngecek ya. Jadi kalau di layar teman-teman ini contoh untuk telur yang tidak fertil atau tidak dibuahi, jadi akan terlihat terang ya, tidak ada titik merah, tidak ada bercak-bercak warna merah juga gitu ya. Ini disebut sebagai telur yang tidak fertil, itu harus segera diangkat teman-teman. Selanjutnya kita bisa lihat ada titik di tengah-tengah dan juga ada bentuk jaring-jaring warna merah. Ini adalah telur yang fertil dan kita bisa lanjutkan sampai dengan menetas. Oke teman-teman, jadi proses candling atau proses peneropongan seperti tadi teman-teman. Jadi kita nggak perlu alat yang ribet-ribet, tapi kita cukup menggunakan senter saja ya, senter atau mungkin ya kalau teman-teman mau pakai lampu lampu kemudian dikasih kardus ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah di situ. Yang penting teman-teman bisa lihat mana titik titik embrio dan juga apakah ada semburat-semburat warna merahnya gitu ya, apakah ada pengembangan jaring laba-labanya yang berwarna merah gitu ya, yang nanti akan menjadi pembuluh darah gitu ya di situ. Kalau tidak ada, tarik teman-teman, kalau ada lanjutkan gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di hari ini ya, semoga bermanfaat dan tentunya kita banyak belajar ya untuk menetaskan telur, karena teman-teman serajin-rajinnya kita belajar kita nggak praktek ya podo wae gitu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan praktek di rumah. Mungkin kalau belum pakai mesin tetas kayak gini, teman-teman bisa menggunakan kardus, styrofoam dan sebagainya ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Waduh, resmi banget. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat. Bangkitlah wirausaha muda Indonesia. Titik loh ya. Bangkitlah wirausaha muda Indonesia dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.